Selamat datang kami sampaikan kepada yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi, Profesor Dr. Beni Pinontoan, Ketua Jurusan Biologi Fakultas MIPA Unsrat, Dr. Roy J. R. Harumende, para pembicara dan hadirin sekalian di webinar nasional Konservasi Biodiversitas Kawasan Wallacea yang diselenggarakan oleh Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Samratulangi. Sebelum kita memulai webinar ini, kita akan berdoa yang akan dipandu oleh Ibu Susan M. Mambu, PhD. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, baiklah kita akan memulaikan webinar kita saat ini, dan mari kita berdoa. Saya akan berdoa menurut kepercayaan Kristen Protestan. Mari berdoa. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga, untuk semua berkat Tuhan bagi kami, kuat, sehat, Tuhan anugerahkan bagi kami semua, bahkan hikmat Tuhan berikan bagi kami sehingga siang hari ini kami boleh dipertemukan lewat webinar yang dilaksanakan oleh Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Samratulangi, Manado. Kami berdoa Tuhan, biar semua fasilitas yang kami gunakan, segala sesuatunya Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Tuhan taruh hikmat untuk setiap pembicara, petugas, panitia, bahkan kami semua anggota, supaya benar-benar apa yang kami lakukan saat ini akan begitu banyak manfaat yang dirasakan bagi kami semua. Dan terlebih dari semuanya, kami kembalikan hormat dan kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami jauh dari sempurna. Karena itu Tuhan ampuni kami, dan biarlah semua yang kami lakukan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Para hadirin, kami persilakan untuk berdiri Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Laporan singkat webinar akan disampaikan oleh koordinator webinar, Dr. Saroyo. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas MIPA Unsrat, Profesor Dr. Beni Pinontoan, MSc, Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unsrat, Dr. Ruwijo R. Haruminde, SSI MKes, para pembicara, penyelenggara, dan seluruh Bapak Ibu peserta webinar Nasional Konservasi Biodiversitas Kawasan Wallacea. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyelenggaraan webinar ini. Webinar ini merupakan media pertemuan dan pertukaran informasi ilmiah di kalangan peneliti, pegiat, pemerhati, dan praktisi konservasi biodiversitas terutama di kawasan Wallacea. Saat ini terhimpun para pembicara dari 5 perguruan tinggi dan 1 organisasi konservasi WCS. Peserta terdaftar di Zoom meeting sebanyak 300 peserta dan di live YouTube saya kira bisa sebanyak mungkin. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dekan FMIPA Unsrat, Ketua Jurusan Biologi FMIPA Unsrat, para pembicara, para peserta, rekan-rekan panitia semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan ini dan webinar berikutnya insya Allah dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dengan penyelenggara Universitas Patimura Ambon dan dapat menampung lebih banyak lagi bidang-bidang atau objek-objek konservasi serta cakupan para pembicara, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu sekalian nanti dapat berkontribusi di dalam webinar-webinar konservasi berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang dengan hormat Bapak Dekan Fakultas MIPA Unsrat, Profesor Dr. Beni Pinontoan untuk membuka webinar nasional ini. Waktu kami berikan. Selamat siang semua. Siang. Selamat siang. Puji syukur kepada Tuhan karena kelihatan sehat-sehat dan makin muda saja semuanya bagi yang saya kenal. Dan bukan berarti kita bersyukur ada COVID ya, tapi kita bersyukur karena kita boleh survive dan mudah-mudahan sampai selesai kita boleh survive. Banyak selamat kepada penyelenggara jurusan biologi dan semua yang terlibat di dalamnya, juga teristimewa para peserta yang akan mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan ini bisa menunjukkan satu fenomena yang luar biasa. Saya sebenarnya berharap ada yang bisa meneliti efek daripada COVID-19 pandemik ini terhadap biodiversitas wilayah Wallacea. Karena saya curiga bahwa justru dengan adanya COVID ini maka konservasi wilayah Wallacea ini semakin baik. Bukan berarti kita berterima kasih kepada COVID-19, tetapi indikasi seperti itu. Karena diserahkan kepada alam, untuk mengelola alam, maka alam itu akan lebih baik lagi. Dan tentu saja ini seperti dikatakan oleh di pengantar tadi oleh Dr. Saroyo, bahwa ini menjadi ajang yang baik untuk tukar ilmu atau tukar informasi. Mudah-mudahan ini tidak saja berakhir sesudah webinar ini, tetapi ini boleh berkelanjutan komunikasi di antara pemerhati alam, pemerhati konservasi, ini boleh berlanjut terus, dan kita tetap memelihara alam, dan terutama menjaga agar itu berperan sesuai fungsinya. Sekali lagi, banyak selamat, dan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka saya membuka webinar ini dengan judul konservasi atau dengan tema konservasi biodiversitas kawasan Wallacea dengan resmi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Acara selanjutnya kita
kita akan melaksanakan webinar. Ada 2 sesi. Sesi pertama ada 5 pembicara dan sesi kedua nanti akan ada 4 pembicara. Pada sesi pertama akan dipandu oleh saya, Dr. Ratna Siahaan. Nanti para peserta boleh menanyakannya di fasilitas chat yang ada di Zoom dan maupun yang ada di YouTube. Jadi para peserta boleh menanyakan nanti kepada siapa di fasilitas chat yang ada di YouTube ataupun yang ada di Zoom. Daftar hadir akan diberikan nanti juga di chat. Jadi para peserta jangan lupa ya mengisi daftar hadirnya. Tinggal klik saja nanti ada diisi, nanti akan terekap semuanya. Jadi untuk para peserta semua mohon mengaktifkan speaker agar kegiatan webinar ini dapat berlangsung dengan baik. Oke, kita akan mulai sesi pertama. Sesi pertama pembicara adalah Dr. Puji Rianti. Dr. Puji Rianti sudah ada mungkin? Ya. Sudah ada? Oke. Sudah, Dr. Puji Rianti. Ya, Ibu. Ya, kami bacakan dulu ya biodata singkat dari Dr. Puji Rianti. Ya, silakan Bu. Oke, sebentar ya, sabar. Sedikit. Dr. Puji Rianti adalah dosen di Departemen Biologi Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor. Selama ini Ibu Rianti atau Ibu atau Teteh mau dipanggil? Apa aja boleh. Udah nggak usah terlalu resmi ya, masih muda ternyata. Selama ini meneliti tentang biodiversitas dan ekologi hewan. Nah, beliau akan mempresentasikan tentang satwa endemik di kawasan Wallacea. Kami persilakan Bu, waktunya 10 menit, sesudah itu nanti pembicara kedua. Baik, terima kasih Bu Ratna. Jadi berikut selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir. Saya di sini mencoba untuk sedikit berbagi. Kita nanti bisa diskusi tentang konservasi dan perubahan iklim satwa endemik di kawasan Wallacea. The next, Bu. Ini ya. Lanjut, Bu, lanjut. Ya. Ya, ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui, oke, agak sedikit pecah ya. Wallacea ini sebenarnya berasal dari mana sih, gitu ya? Kalau misalnya suka dengar Wallacea itu sebenarnya apa? Jadi gini mungkin kita harus berterima kasih ya kepada salah satu taksonomis dan juga naturalis, ya. Jadi pada saat itu nih seorang explorer, Pak Alfred Russel Wallace ini berkelana ya ke Asia dan kemudian juga beliau berkelana ke seluruh Nusantara. Nah, salah satu tempat-tempat lokasi yang dikunjungi itu adalah wilayah yang sekarang kita berikan nama atau diberikan nama oleh dunia adalah Wallace atau Wallacea. Nah, di kawasan ini sebenarnya itu kalau kita lihat pada gambar di sebelah kiri, jadi itu mencakup seluruh kawasan yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah sebetulnya ya. Jadi Sulawesi dengan kepulauan-kepulauannya, kemudian juga Kepulauan Maluku, Kepulauan Tenggara termasuk negara saudara kita ya Timor Leste itu juga masuk ke dalam wilayah ini. Nah, wilayah ini sebenarnya memang cukup unik karena Pak Wallace atau Pak Alfred ini mencoba untuk eksplorasi di sana, kan banyak sekali satwa fauna yang terlihat berbeda ya. Jadi misalnya Bali dengan Lombok itu kan pulaunya sebelahan, tapi ternyata kok bisa ya jenis-jenis satwanya itu berbeda. Sulawesi dengan Kalimantan juga seperti itu. Jadi banyak satwa-satwa yang ditemukan itu sangat berbeda bentuknya ya dengan yang beliau temukan di kawasan barat dari Indonesia. Nah, kekuriusan beliau inilah yang kemudian itu membuat kawasan Wallacea ini dengan beragam
fauna yang begitu banyak dan berbeda dari tempat lainnya, itu menjadi suatu kawasan yang unik. Bahkan bisa dikatakan bahwa Walase ini merupakan laboratorium evolusi yang masih ada saat ini. Jadi kita patut berbangga ya memiliki kawasan Walase di dalam Indonesia. Nah, kawasan Walase ini juga kalau kita bicara secara iklim, curah hujan dan lain sebagainya itu tentu saja juga berbeda dengan kawasan yang ada di wilayah barat maupun di wilayah timur Indonesia ya. Jadi kalau secara normalnya mungkin ada sekitar 2 kali musim hujan, terus biasanya curah hujan di wilayah utara itu akan lebih besar ya, lebih banyak dibandingkan yang di wilayah selatan. Nah, ini nanti juga yang membentuk mengapa di kawasan ini menjadi begitu spesial ya, berbeda dengan kawasan-kawasan lainnya di Indonesia. Boleh di next, Bu? Negara. Terima kasih. Jadi ini saya coba berikan satu laporan yang saya dapatkan ya dari Indonesia Biodiversity Strategy and Action 2015 sampai dengan 2020. Kita bisa lihat di sini bagaimana sebaran endemisitas dari fauna vertebrata di Indonesia, dan kita bisa lihat bahwa kawasan Walase, sekali lagi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku itu memiliki begitu banyak keragaman endemisitas. Oleh karena itu, kawasan ini juga disebut sebagai hotspot biodiversity, gitu ya, karena memiliki ragam biodiversitas yang sangat banyak. Ini laporan dari tahun 2014. Kemudian next kita bisa lihat di tahun 2019 sudah banyak sekali penambahan laporan berapa banyak kurang lebih tadi tuh, maaf sebelumnya, betul. Ya, jadi kita masih di sini. Jadi ini bedanya saya mau compare antara 2014 dengan 2019. Kita bisa lihat begitu beragam ya, jenis-jenis yang sudah ditemukan, mamalia sekitar 200, burung-burung 200-an, lebih hampir 300 untuk endemik saja ya. Ini jadi khusus hanya di Walase, reptil, amfibi, ikan, kemudian juga terumbu karang, ini juga termasuk sesuatu yang spesial karena masuk ke dalam Coral Triangle dunia sebenarnya kawasan Walase ini, dan memiliki sekitar 75% spesies koral yang ada di dunia, itu 75%-nya ada di kawasan Walase. Dan kurang lebih sekitar 3.000 spesies ikan karang itu juga berada di kawasan Walase. Jadi begitu hebat ya kawasan Walase kita miliki. Baik, next, Bu. Nah, kalau kita lihat beberapa spesies yang cukup membuat heboh ya, karena setiap saat pasti Indonesia memang memiliki spesies-spesies yang dikatakan baru. Di tahun 2019 ini tercatat beberapa spesies baru yang sebagian besar juga didapatkan atau ditemui di kawasan Walase. Jadi bisa dilihat di sini seperti misalnya Tarsius baru ya, Tarsius niemits di Kepulauan Togean, kemudian juga ada ini ikan gobi. Ya, ini spesial sekali, ikan gobinya cantik seperti fighting fish, tapi sebenarnya ini adalah ikan gobi ya, di Sulawesi Utara. Kemudian yang juga sempat menghebohkan dunia ya, lebah yang dikabarkan sudah punah dan kemudian ditemukan kembali. Ini juga ada ya, Megasile pluto, ini awal-awal tahun atau akhir tahun lalu. Kemudian juga beragam jenis burung-burung yang terrekord ya dan distatuskan menjadi burung baru atau spesies baru. Salah duanya yang saya tampilkan di sini ada Mesomela prawidadi lage dan juga Rhipdura habibi ya, ini menggunakan nama dari Bapak Habibie. Jadi begitu banyak endemisitas spesies fauna yang ada di Walase. Next, Bu. Nah, dari kesekian banyak kehebatan yang sangat luar biasa untuk fauna di Walase, saya ingin bertanya, saya ingin sejenak diam dan coba bertanya, apa yang sudah kita lakukan selama ini sebenarnya untuk wilayah kita, untuk negara kita, untuk bumi kita, seperti itu ya.
Saya mengutip ucapan Dalai Lama di sini, apapun yang manusia lakukan, yang manusia gunakan, populasi, teknologi, itu semuanya sudah mencapai pada batasan tertentu, di mana bumi kita ini sekarang sepertinya sudah tidak bisa lagi ya untuk menahan diam. Sehingga dia mencoba juga untuk bisa bersuara. Sang bumi kita mencoba untuk bersuara. Next, Bu. Sehingga kalau kita bicara dengan hubungan antara biodiversitas dan juga kemudian nanti perubahan iklim, apa yang sebenarnya bisa terjadi ya terhadap kekayaan biodiversitas kita? Kalau kita bicara tentang bencana alam, banyak sekali bencana-bencana alam, ya kan, letusan gunung api, gempa bumi, siklus tropis, kekeringan, ya, dan Sulawesi terutama juga cukup rentan ya karena lempengan-lempengannya yang terus bergerak. Tapi kalau kita bicara tentang perilaku manusia, maka kita akan ketemu dengan bencana non-alam. Seperti yang kita lihat di sini, bagaimana perdagangan satwa, bagaimana cara kita berinteraksi dengan satwa, kemudian juga pembabatan hutan ya yang sudah cukup tidak bisa dikendalikan lagi, dan semua interaksi-interaksi itu yang kemudian melahirkan ada yang kita sebut sebagai zoonosis, ya, yang bisa menularkan, saling berbagi gitu ya antara manusia dengan hewan, itu kemudian saling menularkan berbagai jenis penyakit dan lain sebagainya. Bukan sebagai source sebenarnya si hewannya, kalau kita bisa menjaga diri untuk tidak mengganggu habitat mereka atau kehidupan mereka. Next, Bu. Nah, sehingga perubahan iklim ini untuk ragam satwa endemik ya, itu bisa beragam. Kalau kita bicara hanya sekedar suhu, iklim, sumber pakan, maka nanti ini semua akan membawa ke bagian fisiologi dari si hewan tersebut. Kalau sudah kena kepada sistem fisiologi dalam tubuh mereka, maka nanti itu juga akan mempengaruhi hormon, metabolisme, dan reproduksinya. Nah, kalau sudah bicara dengan reproduksi, hormon, metabolisme, maka nanti akan mempengaruhi juga siklus hidup. Kalau sudah bicara siklus hidup, musim kawin bisa berubah. Musim kawin berubah, jantan betina tidak bisa bertemu, atau misalnya anakannya itu merupakan misalnya seperti banyak burung ya, maleo, yang tergantung sekali dengan suhu panas bumi untuk jenis kelamin daripada anaknya, nanti itu juga kan bisa mempengaruhi. Kalau ternyata terlalu banyak jantan atau terlalu banyak betina, tidak ada lawan jenis, maka kelangsungan hidup dari spesies tersebut juga akan sangat-sangat dipengaruhi. Waktunya 2 menit lagi. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Sehingga tentu saja ini akan habis. Oke, next, Bu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya kita bisa membawa nature, climate change ini dan juga manusia kita untuk hidup bersama. Jadi saya posting di sini salah satu poster yang bagus sekali, bagaimana kita bisa mempengaruhi secara negatif maupun secara positif terhadap perubahan iklim, terhadap bumi kita, terhadap lingkungan kita yang alami, hingga bagaimana caranya kita bisa berperilaku yang baik. Jadi seperti itu. Nah, mungkin juga kita bisa bahas nanti ya setelah didiskusi. Oke, mungkin itu saja Ibu. Baik, terima kasih. Next, saya hanya ingin sampaikan bahwa tidak ada hitam dan putih, tidak ada baik dan buruk, tidak ada betul dan salah, karena mungkin saatnya sekarang kita untuk bisa berkompromi, selama kompromi itu bisa dilakukan dengan tidak mengubah value yang kita miliki. Itu kata-kata dari Jane Goodall. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dr. Pucirianti. Pada kesempatan kedua ini kami undang Profesor Dr. Roni Koneri, merupakan guru besar biologi di FMIPA Universitas Samratulangi. Selama ini Profesor Dr. Roni Koneri banyak melakukan penelitian di bidang ekologi dan keanekaragaman hayati, khususnya di bagian kupu-kupu ataupun serangga lainnya. Kami persilakan, Prof. Ya, Prof. Roni, kami persilakan. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengalaman, yaitu tentang bagaimana konservasi kupu-kupu sebagai serangga polinator di Sulawesi Utara.
Ini merupakan hasil-hasil penelitian saya mulai dari tahun 2007 sampai sekarang. Next. Next. Baik, jadi kalau kita lihat kupu-kupu, kupu-kupu termasuk ke dalam ordo Lepidoptera. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua. Ya, katanya itu adalah serangga sayap sisik. Mengapa dikatakan sayap sisik? Bukan seperti sisik ikan. Ya, tapi kalau waktu kita pegang sayapnya, itu akan ada bulu-bulu halus atau debu, itu namanya sisik dari sayapnya. Dia dibagi atas dua subordo, yaitu Rhopalocera atau kupu-kupu dan Heterocera atau ngengat. Jadi ini ada perbedaan antara kupu-kupu dan ngengat. Kalau kupu-kupu biasanya aktif pada siang hari, sedangkan ngengat aktifnya pada malam hari, atau disebut juga dengan istilahnya kupu-kupu malam. Next. Kalau kita lihat di ekosistem, kupu-kupu ini memiliki peranan yang sangat penting sekali. Ya, baik itu dari segi ekologi. Ya, dalam segi ekologi, kupu-kupu bisa dijadikan sebagai atau berperan sebagai polinator. Dengan adanya polinator ini, dia akan bisa membantu penyerbukan tumbuhan secara alamiah, sehingga ini bisa memelihara keanekaragaman hayati. Selain itu, dalam nilai ekologi, kupu-kupu juga berperan penting dalam rantai makanan, yaitu bisa jadi bahan makanan penting bagi burung, reptil, laba-laba, dan predator lainnya. Nilai berikutnya dari kupu-kupu adalah dia dapat dijadikan sebagai bioindikator terhadap perubahan kualitas lingkungan. Ya, sehingga dari sini kita bisa mengkonservasinya. Kemudian juga kupu-kupu bisa juga dijadikan untuk memonitoring ya bagaimana perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi, kenapa? Karena kupu-kupu ini sangat sensitif sekali terhadap perubahan iklim. Sedikit ada perubahan iklim, ya mungkin kupu-kupu akan pindah ke lokasi yang lainnya. Next. Berikutnya, dari segi ekonomi. Ini yang sangat penting sekali. Banyak kupu-kupu diburu, itu adalah untuk nilai keindahan dan warna serta bentuknya. Ya, kadang-kadang dihargai, kadang-kadang sampai 3.400 US dollar. Itu juga tergantung kepada tingkat kelangkaannya. Sedangkan kalau kita lihat juga banyak dijual yaitu figura dari kupu-kupu. Selain dijual dari nimpa dewasanya, juga dijual kepompong dari kupu-kupu tersebut. Karena apa? Karena di luar negeri, khususnya di Inggris contohnya, biasanya kupu-kupu itu dipertontonkan bagaimana dia perubahan dari kepompong menjadi imago. Kemudian nilai yang berikutnya yaitu nilai kesehatan. Ya, pada saat ini sudah mulai dilirik bagaimana kupu-kupu ini dapat dijadikan sebagai sumber antibiotik. Ya. Misalnya hasil penelitian, antibiotik dari kupu-kupu coklat padang rumput dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus anthrax yang dapat menyebabkan penyakit antraks. Selain itu, pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus juga dapat dihentikan dengan antibiotik dari kupu-kupu. Jadi ini mungkin bagi peminat serangga mungkin bisa dikembangkan bagaimana kupu-kupu bisa dijadikan sebagai antibiotik alternatif. Lanjut, next. Next. Kalau kita lihat jumlah kupu-kupu di next lagi. Kalau kita lihat jumlah kupu-kupu di dunia itu bersekitar antara 1.700 sampai 2.000. Sedangkan di Indonesia 20.000 ya. Sedangkan di Indonesia 2.000, Sulawesi 557, yang endemik itu lebih kurang adalah 318 dan endemik Sulawesi 239. Ini kalau kita lihat taksa Papilonidae, Nymphalidae, Pieridea, Licanidae, Hesperidae, dan Rionidae. Yang paling banyak itu adalah kupu-kupu Nymphalidae. Next. Ini merupakan hasil dari penelitian saya selama lebih kurang dari tahun 2007 sampai sekarang, yaitu ini adalah khusus di daratan utama Pulau Sulawesi. Ya, jadi ada beberapa wilayah konservasi yang mulai dari hutan lindung Gunung Tumpah, Gunung Tangkoko, hutan lindung Gunung Kelabat, Mahau, Soga Alam Manemonembo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Cagar Alam Gunung Ambang, dan hutan lindung Gunung Tua, Gunung Manado Tua. Ya, di sini dapat kisaran jenis spesies kupu-kupu berkisar yang paling banyak itu ada lebih kurang 60 spesies. Ya. Dan yang paling sedikit lebih kurang 30 spesies. Ini khusus di kepulauan utama atau daratan utama. Next. Ini adalah daerah-daerah pulau, ya, pulau-pulau terluar di Sulawesi Utara. Ini hasil penelitiannya. Sudah dilakukan di Pulau Talaut, Sangihe,
Kepulauan Siau, Kepulauan Bunaken, Seladen, dan Mantehage. Rata-rata jumlahnya antara 30 sampai 40 spesies. Next. Ini beberapa spesies kupu-kupu Sulawesi Utara dan status konservasinya. Yang pertama adalah yang sangat dilindungi sekarang adalah Setosia myrina atau istilahnya adalah kupu-kupu rendah. Kenapa? Karena ininya sayap itu seperti rendah dan warnanya bagus sekali. Ini pernah saya temukan waktu itu di penelitian di Taman Nasional Bogani Nani Watabone. Jumlahnya sangat langka sekali, hanya satu spesies saya temukan. Hanya satu individu atau 2 individu ditemukan. Kemudian yang berikutnya juga yang dilindungi adalah Troides helena. Ini hanya ditemukan di Cagar Alam Tongkoko, air terjun Tunan, Gunung Tahura, Gunung Tumpah, dan Gunung Mahau. Next. Next. Ya, ini berikutnya adalah Troides hippolytus, juga dilindungi melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Ini banyak ditemukan di Cagar Alam Tongkoko, air terjun Tunan, Tahura, Gunung Tumpah, sedangkan di Taman Nasional Bogani waktu itu nggak ditemukan. Kemudian yang paling terakhir ini adalah, yang paling menarik sekali adalah Papilio rumanzopia. Ini hanya ditemukan di daerah Kepulauan Siau, Sangihe, dan Talaut. Dan ini tidak ditemukan di daratan utama Pulau Sulawesi. Status konservasinya belum jelas, atau apakah dilindungi atau tidak, tapi kayaknya belum. Tapi ini sudah mulai langka. Oke, next. Ya, kalau kita lihat ancaman terhadap keanekaragaman kupu-kupu pada saat ini mungkin sudah dijelaskan tadi oleh Bu Puji tadi, bahwa yang pertama itu mungkin adalah perubahan iklim. Itu sangat penting sekali. Apalagi sekarang kita kenal adalah namanya kiamat serangga. Mengapa disebut yang kiamat serangga? Ya, karena itu adalah adanya ancaman perubahan habitat, kemudian perubahan iklim, dan itu akan mengancam daripada keanekaragaman serangga. Lebih-lebih serangga yang belum teridentifikasi. Belum teridentifikasi, tapi sudah mulai punah. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, jadi mungkin ini ancamannya paling banyak itu adalah perubahan ya, lahan, kemudian degradasi habitat, kemudian perburuan. Ya, ini beberapa lokasi juga sudah mulai diburu. Ya, contohnya di Talaut. Di Talaut itu sudah ada yang masuk ke sana, orang asing. Dia minta kepada masyarakat untuk mengumpulkan beberapa jenis kupu-kupu, kemudian dijual ke dia, kemudian dibawanya. Jadi ini mungkin perlu perhatian kita. Ya, kadang-kadang bule itu kadang-kadang dia pergi wisata, tapi dibawanya contoh kupu-kupu yang menarik. Ya, dan juga mungkin di Batimurung juga sudah mulai juga perburuannya besar-besaran, yaitu di sekitar hutan. Ya, juga adalah untuk dijual. Berikut, next. Next. Ya, ini strategi. Ya, jadi bagaimana strategi kita untuk menghadapi ancaman kepunahan dari kupu-kupu tersebut? Mungkin secara garis besar mungkin ada 2, yaitu adalah strategi konservasi in situ, yaitu kegiatan dilakukan di lingkungan alaminya. Bagaimana caranya? Yang pertama mungkin restorasi habitat, yaitu penanaman kembali, ya, dengan penekanan utama pada ekosistem habitat alami kupu-kupu. Jadi mungkin perlu diperhatikan pakan daripada kupu-kupu tersebut. Kemudian yang paling ini sekali adalah bagaimana menerapkan sistem agroforestry, terutama misalnya di batas-batas kawasan antara perkebunan masyarakat atau kebun masyarakat dengan hutan. Ya, sehingga ketersediaan pakan dari kupu-kupu itu akan selalu ada. Kemudian yang paling berdampak sekali adalah bagaimana masyarakat atau petani itu menggunakan herbisida dan insektisida atau racun rumput, itu akan berpengaruh terhadap kupu-kupu. Kemudian mencegah alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan dan perumahan. Ini adalah strategi konservasi in situ. Sedangkan strategi konservasi ex situ yaitu dilakukan di luar habitat, yaitu dengan menempatkan spesies dalam suatu lingkungan yang dimodifikasi agar peluang hidup spesies tersebut bertambah. Next. Maaf, Prof, tinggal 2 menit lagi. Ya, oke. Salah satu strateginya adalah penangkaran. Jadi banyak sekali penangkaran yang dilakukan. Ini contoh gambar-gambarnya, beberapa penangkaran kupu-kupu yang telah dilakukan di Indonesia. Lanjut. Next. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan kalau seandainya ada penangkaran.
yaitu spesies kupu-kupu ini ditangkarkan memiliki potensi ekonomi yang tinggi, kemudian perlu restocking kupu-kupu, kemudian yang ditangkarkan itu adalah yang diperdagangkan adalah generasi F2-nya. Lanjut. Ini contoh taman kupu-kupu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah berkunjung ke salah satunya. Ya, lanjut. Ya, ini kira-kira kalau seandainya kita melakukan penangkaran ex situ, mungkin kita akan mendapatkan nilai ekonomi, yaitu misalnya dari hasilnya kita bisa menjual aneka produk hasil dari penangkaran, kemudian bisa menjual tiket wisata dari kegiatan wisata, kemudian juga kehadiran penangkaran juga menguntungkan masyarakat di sekitar, kemudian bertambahnya fasilitas pariwisata berupa penangkaran kupu-kupu maupun menarik banyak orang dari luar untuk berkunjung. Sehingga ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat yang berada di sekitar daerah penangkaran. Contohnya di Batimurung. Next. Oke, mungkin kayaknya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Prof. Dr. Roni Koneri. Pembicara ketiga selanjutnya adalah Dr. Saroyo dari jurusan Biologi FMI Pak Unsrat. Dr. Saroyo telah lama meneliti tentang primata di Sulawesi Utara. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Yang akan saya sampaikan adalah konservasi tangkasi Tarsius spectrum garskiae di areal pertanian Sulawesi Utara. Jadi spesies ini pada awalnya kita mengenal dengan nama Tarsius spectrum, yang kemudian dirubah menjadi Tarsius tarsier, dan pada saat ini diberi nama Tarsius spectrum garskiae, yang merupakan salah satu spesies primata endemik di kawasan Sulawesi bagian utara. Jadi ini contoh gambarnya, spesies nokturnal dengan ukuran tubuh kira-kira sebesar genggaman tangan. Dan kalau malam kita foto biasanya kemudian ada kilatan pada matanya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah perkembangan taksonomi genus tarsier atau Tarsius, yang sebelumnya kita mengenal 3 kelompok tarsier. Yang pertama adalah Western tarsier, yang dulu kita kenal dengan nama spesies Tarsius bancanus. Pada saat ini dikeluarkan dari genus Tarsius dan menjadi genus tersendiri, yaitu Cephalopagus bancanus. Kemudian klaster yang kedua adalah Philippine tarsier, yang dulu kita kenal dengan nama spesies Tarsius siricta. Saat ini juga dikeluarkan dari genus Tarsius dan menjadi genus Carlito dengan spesies Carlito siricta. Nah, yang paling unik, paling kompleks adalah yang Eastern tarsier. Yang klaster ini pada awalnya kita mengenal sebagai Tarsius spectrum kompleks, yang berdasarkan penelitian-penelitian selanjutnya ternyata Tarsius spectrum kompleks itu tersusun atas banyak spesies. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah Tarsius spectrum garskiae, yang distribusinya di kawasan Sulawesi bagian utara, pada bagian distal semenanjung utara Pulau Sulawesi, kira-kira batas dengan sebelah baratnya, yaitu Tarsius supriyatnae, itu di daerah Gorontalo. Ada daerah yang menyempit ini, yang menjadi barier sebaran kedua spesies. Ya, jadi tangkasi Tarsius spectrum garskiae ini merupakan ordo primates dari subordo Tarsioidea,
famili Tarsiidae. Genusnya tetap Tarsius yang kemudian terpisah dari kerabatnya di bagian barat Cephalopagus dan di bagian utara Carlito. Kemudian secara morfologi bahwa Tarsius spectrum diberi nama Tarsius karena tulang tarsalnya yang spesifik panjang sebagai alat gerak utama, yaitu leaping atau meloncat, dengan ekor yang panjang sebagai alat untuk penyeimbang. Kemudian dalam lokomosinya, kemudian bobot yang betina itu sedikit lebih ringan, yaitu antara 102 sampai 114 gram, sedangkan yang jantan 118 sampai 130 gram. Kepala dapat diputar 180 derajat. Perilaku hewan nokturnal, kemudian teori bahwa struktur sosialnya adalah monogami sampai multimale, multifemale, yang ini perlu penelitian lebih lanjut. Karena kalau kita pergi ke tangkuko dalam satu pohon, pada sore hari ada subgrup yang misalnya bergerak ke arah timur, sedang subgrup lainnya bergerak ke arah sebaliknya. Jadi perlu penelitian lebih lanjut. Lokomosi dengan leaping, meloncat, kemudian insektivor terutama karena ada beberapa laporan juga mereka mengkonsumsi reptil maupun mamalia kecil. Pada pagi hari mereka melakukan duet call antara jantan dan betina pada saat kembali dari penjelajahan malam menuju ke sleeping site-nya. Habitat, jadi mulai tahun 2012 sebenarnya saya dengan tim melakukan survei dan mereka dapat ditemukan di hutan primer dan sekunder dari 0 meter sampai puncak Gunung Klapat, kurang lebih 1995 mdpl. Kemudian di hutan mangrove, di semak, dan di daerah pertanian. Nah, khusus di daerah pertanian, tahun 2013 kami mensurvei bahwa densitasnya sampai 161 ekor per kilometer persegi, sedang di daerah pertanian di sekitar sumber air itu 131 ekor per kilometer persegi, lebih rendah karena memang survei ini didasarkan pada duet call pada pagi hari yang tentunya dilakukan di sekitar sleeping site-nya. Begitu, sehingga di sekitar air, sumber air relatif rendah karena banyak sleeping site-nya itu agak jauh dari sumber air. Ya, dari survei tersebut ternyata ada vegetasi penting. Bahkan kami menyebut sebagai vegetasi kunci untuk keberadaan Tarsius spectrum garcia ini, yaitu bahwa di Sulawesi Utara vegetasi pertaniannya, terutama perkebunan kelapa itu ternyata analog dengan hutan sekunder. Kemudian vegetasi bambu, berbagai macam spesies bambu itu menjadi tempat utama untuk sleeping site di bagian bawah yang relatif gelap pada siang hari. Kemudian aren, Aringa pinnata, mereka memanfaatkan celah antara pelepah daun dan batang yang membentuk satu ruangan yang gelap itu sebagai sarang atau sleeping site-nya. Kemudian juga sagu pada celah antara pelepah dan batang, dan juga pandan, Pandanus. Kemudian, Royo, 2 menit lagi. Oke, lokasi yang penting seperti tadi saya sampaikan di sekitar sumber air, baik itu sungai, danau, rawa, sungai kecil, kolam, mata air, karena lokasi ini menyediakan banyak vegetasi yang relatif tetap hijau sepanjang tahun dan menjadi lokasi sumber pakan karena banyak serangga di sana. Ancamannya adalah kemarau yang panjang yang kemudian diikuti oleh praktek masyarakat untuk membakar lahan, itu masalah yang sangat serius. Perburuan sebagai hewan peliharaan maupun konsumsi saat ini kecil,
saya sudah tidak lagi melihat. Untuk konsumsi juga hanya beberapa anak-anak saja yang mabuk cap tikus begitu, kemudian mereka pikir bahwa spesies ini adalah tikus dan kemudian ditembak dan dijadikan tolak-tolak. Kemudian pembersihan lahan dengan pembakaran pestisida, herbisida, maupun aktivitas pembangunan dan pertambangan yang menghilangkan sleeping site-nya. Kemudian konservasi, jadi vegetasi di sekitar sumber air sebaiknya dipertahankan karena menjadi sumber lokasi pakan utamanya. Kemudian menghentikan pembersihan lahan dengan pembakaran dan penggunaan herbisida juga dihentikan. Kemudian sudah lama kami mengusulkan konsep agroekoturisme, tapi rasanya di masa pandemi COVID ini terhambat karena turis mancanegara mungkin 0% kunjungannya ke Sulawesi Utara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Saroyo. Pembicara keempat kami undang Bapak Alfon Patandung, Sarjana Kehutanan. Beliau bekerja di Wildlife Conservation Society. Selama ini beliau banyak melakukan kegiatan konservasi di daerah Sulawesi Utara. Kami persilakan, Pak. Mungkin suaranya, Pak. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati. Saya satu-satunya perwakilan dari NGO, mungkin lebih banyak di sini yang berbicara, mungkin lebih banyak akademisi. Saya satu-satunya perwakilan NGO yang bekerja Wildlife Conservation Society, membantu UPT, khususnya UPT KLHK di Taman Nasional Boganinani Wartabone, di Bolmong dan Gorontalo. Saya hanya sedikit sharing apa yang kami sudah lakukan bersama UPT Taman Nasional Boganinani Wartabone dari tahun 2001, khususnya untuk konservasi maleo di Boganinani Wartabone Landscape. Boganinani Wartabone Landscape sendiri bukan hanya terbatas bahwa Taman Nasionalnya saja, tapi dengan daerah buffer zone yang ada di sekitaran Taman Nasional. Oke, next Bu. Oke, secara umum sebenarnya ini merupakan fakta yang kita bisa lihat bahwa maleo merupakan salah satu spesies endemik genus di dalam famili Megapodidae yang bersarang secara komunal, yang artinya satu nesting ground itu digunakan oleh banyak burung atau banyak pasangan untuk bertelur. Kemudian fakta yang kedua, maleo betina sebenarnya bertelur 8 sampai 12 telur setiap tahun, setiap pasangannya, atau kurang lebih rata-ratanya 10 butir dari setiap pasangan di dalam 1 tahun. Kemudian fakta yang ketiga, ukuran telurnya itu 5 kali dari ukuran telur ayam, dan untuk reproduksinya menggunakan inkubasi, menggunakan radiasi sinar matahari ataupun sumber geotermal. Kemudian yang menarik juga bahwa anak maleo yang sudah berhasil menetas itu tidak disapih oleh kedua orang tuanya seperti ayam. Dia setelah menetas, dia mencoba bertahan sendiri sampai ke kehidupan dewasanya. Nah, secara umum perlindungannya ada perlindungan dari PP nomor 7 tahun 99, Peraturan Menteri Kehutanan tahun nomor 42 tahun 2008. Kemudian di IUCN RETRI sendiri dikategorikan sebagai satwa endanger, satu tahap lagi menuju tahap kritis atau critical endanger. Kemudian untuk status perdagangannya, CITES itu menggolongkannya sebagai Appendix 1. Next, Bu. Ini sedikit gambaran apa yang terjadi di
Bogani Landscape bukan hanya di Taman Nasional sendiri, tapi hutan-hutan yang ada di Bogani Landscape, buffer zone dan daerah sekitarnya. Secara umum ancamannya adalah yang paling besar merupakan pengambilan telur dan kehilangan habitat. Dan yang kedua itu 176 nesting ground atau tempat bertelurnya, 69-nya sudah ditinggalkan dan 53 sangat terancam, 40 terancam dan 6 tidak diketahui. Sementara ada 7 yang terproteksi. Lanjut. Next, Bu. Oke. Ini sedikit gambaran buat Bapak Ibu dan teman-teman yang lain apa yang WCS laksanakan di Bogani Landscape, khususnya di Taman Nasional Bogani Wartabone, dan ada lokasi-lokasi yang lain di luar Taman Nasional Bogani Wartabone yang tidak dilindungi sebenarnya. Jadi sejak 2001 itu kita memulai dengan riset dan monitoring. Kita mengukur bagaimana statusnya sebenarnya, ada berapa banyak pasangan yang datang, bagaimana status nesting ground-nya. Kemudian di kurun waktu 2002 sampai 2006, kegiatan monitoring ini berjalan terus sambil meningkatkan kapasitas teman-teman yang ada di lapangan, baik itu staf WCS sendiri maupun teman-teman Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Kemudian di tahun 2007 kita memulai dengan proteksi dan manajemen nesting ground. Di tahun 2018 kita mulai manajemen transformasi dari yang dulunya hanya 1 hatchery tiap nesting ground. Sekarang di 2018 sudah ada 10 semi natural hatchery dan sudah dirilis di tahun 2018 4.927 anak maleo atau chicks dengan 3 monitoring site di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Nah, berjalannya waktu, efektivitas pengelolaannya, kita dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone bukan hanya mengelola sendiri, tapi ada keterlibatan masyarakat di situ dan Pemda, khususnya untuk nesting ground yang ada di luar Taman Nasional dan masuk di dalam kawasan hutan. Makanya keterlibatan Pemda kami libatkan sejauh ini. Next, Bu. Nah, ini yang kami laksanakan untuk manajemen dan ground-nya. Ada 3 kegiatan utamanya, ada monitoring aktivitas bertelur, kami mengamati berapa pasangan yang datang, berapa telur yang dihasilkan setiap harinya. Kemudian memproteksi manajemen nesting ground-nya. Di situ ada local guardian atau orang-orang lokal yang kita berdayakan untuk, secara umum sih mereka sebenarnya adalah bekas pemburu telur dulunya. Tapi meningkatnya kesadaran mereka menjadi local guardian atau orang-orang yang membantu dan peduli terhadap pelestarian maleo malah. Kemudian ada semi artificial hatchery, kemudian peningkatan kapasitas dari teman-teman Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan teman-teman di WCS sendiri. Lanjut. Sebenarnya WCS sendiri ada 3 strategi yang kita jalankan dari tahun 2001. Yang pertama itu local guardian yang sudah saya katakan tadi. Membangun semi natural hatchery atau penetasan yang tetap mempertahankan sebenarnya kondisi atau lingkungan yang ada di nesting ground, tidak dia dibangun di dalam nesting ground. Jadi kondisi lingkungannya masih tetap terjaga. Kemudian untuk nesting ground yang ada di luar Taman Nasional, kami bersama dengan NGO lokal mencoba membebaskan lahan karena statusnya nesting ground ini merupakan nesting ground yang ada di wilayah areal penggunaan lain. Jadi setiap masyarakat ataupun pengusaha yang lain bisa mengelola atau mengusahakan atau membuka lahan ini yang sebenarnya
ini merupakan nesting ground maleo. Lanjut, Bu. Oke, dari 2001 sebenarnya akumulasi anak maleo yang sudah WCS dan Taman Nasional bersama dengan Pemda laksanakan, untuk jumlah anak maleo yang sudah dilepaskan ke hutan itu per April 2020 yang barusan itu sebanyak 20.709 anakan maleo yang kita sudah rilis kembali ke hutan. Namun yang jadi pertanyaan sebenarnya di antara kami WCS, teman-teman Taman Nasional Bugani Nani Wartabone, seberapa besar sebenarnya survival rate yang terjadi di dalam hutan setelah pelepasan anak maleo ini. Jadi sejak sampai April 2020 sudah dilepas 20.709 anak maleo. Selanjutnya, Bu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin kami WCS bersama Taman Nasional Bugani Nani Wartabone akan mengadakan penelitian selanjutnya untuk menjawab sebenarnya. Mohon maaf Pak Alphonse, waktunya 2 menit lagi. Ya, sebenarnya ini yang akan kami laksanakan selanjutnya untuk menjawab sebenarnya misteri yang belum kita dapat, khususnya gunanya untuk pengelolaan nesting ground yang ada. Yang pertama itu kita mau mengukur home range dengan menggunakan satelit telemetri untuk mengetahui home range dan habitat preference-nya. Kemudian ada nest fidelity menggunakan PIT tag yang biasa kita lihat ada chip yang kita masukkan ke dalam ikan. Nah, coba kita laksanakan di tubuh maleo, kita coba injeksi untuk mengukur nest fidelity dan survival rate. Dan selanjutnya ada penelitian menggunakan DNA. Kita coba mengeksplor ini berdasarkan sampel dari darah ataupun dari cangkang telur. Saya rasa itu yang sudah bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alphonse, pembicara kelima. Pada sesi 1 ini kami undang Bapak Dr. Islamul Hadi, MSc dari Universitas Mataram. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Ratna undangannya. Terima kasih kepada panitia juga. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan paparan mengenai ekor panjang, mungkin agak berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain berbicara tantangan konservasi, kalau saya justru tantangan bagaimana stabilisasi atau mengurangi populasi pada monyet ekor panjang ini sehingga kemudian tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan masyarakat. Oke, next. Jadi monyet ekor panjang ini kalau kita lihat secara zoogeografinya merupakan salah satu satwa yang memiliki penyebaran yang sangat luas di permukaan bumi dan juga bahkan di luar zona zoogeografinya monyet-monyet ini juga bisa ditemukan. Misalnya ada di Angaur, Kabaina, Papua, bahkan mungkin di Lombok juga dianggap sebagai hewan yang diintroduksi. Baik, next. Nah ini kalau kita lihat zoogeografinya, yaitu di Kepulauan Sunda, Continental Southeast Asia, sampai Bali. Ini dugaan berdasarkan analisis molekuler. Kemudian sekarang kita bisa temukan di sebelah timur garis Wallacea yang merupakan bagian dari Sunda kecil. Bahkan di Sulawesi sendiri, di Kabaina itu juga pernah dilaporkan ada monyet ini yang diintroduksi. Oke, next. Nah, ini keberadaan monyet ekor panjang di Pulau Lombok itu diduga diintroduksi dari barat. Dari analisis genetik yang dilakukan oleh Kawamoto pada tahun 1982, itu monyet ekor panjang yang ada di Lombok itu diduga diintroduksi dari Jawa karena kemiripan genetical property, terutama protein. Nah, tetapi analisis belakangan monyet ekor panjang ini diduga masuk ke Pulau Lombok dari berbagai ada lebih dari 1 kali, artinya diintroduksi lebih dari 1 kali.
sehingga propertinya ada juga yang memiliki kemiripan dengan yang ada di Bali. Nah, secara natural diduga monyet ini tidak bisa melewati Selat Lombok, sehingga dianggap sebagai barir kalau dianggap monyet ini secara natural bermigrasi ke Pulau Lombok. Walaupun ketika glasiasi maksimum terakhir, itu jarak antara Pulau Lombok dengan Bali melalui Nusa Penida itu hanya 2 km. Jadi jarak laut. Dan ini juga diduga juga memungkinkan, tapi belum bisa dikonfirmasi secara saintifik. Next. Nah, ini kalau kita lihat, monyet ekor panjang di Pulau Lombok itu menyebar hampir di semua tempat yang ada, walaupun sebagian besar kita bisa temukan di daerah sekitar Gunung Rinjani, di daerah utara ini. Kemudian di daerah selatan juga bisa kita temukan. Di daerah tengah pun bisa kita temukan. Jadi hampir semua tempat di Pulau Lombok itu bisa kita temukan monyet-monyet ekor panjang ini. Dengan variasi habitat yang cukup beragam. Next. Nah, habitat-habitat yang ditempati oleh monyet ekor panjang di Pulau Lombok ini, misalnya ada di tambak yang ada mangrove-nya, atau di daerah aliran sungai, muara yang memiliki vegetasi mangrove. Kemudian persawahan, perkebunan, dan hutan bambu. Kemudian taman wisata, keramat atau pura, atau bahkan kuburan yang memiliki tutupan vegetasi, kemudian hutan sekunder maupun primer, bahkan kemudian ada juga di savana di sekitar Taman Nasional Gunung Rinjani. Next. Populasi monyet ekor panjang itu di Pulau Lombok bisa kita lihat dari survei 2004-2019 itu tercatat ada lokasi yang kami record. Dan titik-titik survei yang banyak ditemukan monyet ekor panjang itu berada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sejak tahun dari tahun 2004 sampai 2019 itu kami mencatat sekitar ada 48 kelompok yang kami temukan dengan ukuran kelompok itu 2 sampai 48 ekor, kemudian dapat ditemukan di dataran rendah, dataran sedang, pegunungan, dan juga sebagai hewan yang diberikan makan atau juga yang tidak diberikan makan dengan ukuran kelompok yang bervariasi. Nah, di sini yang menarik itu adalah posisi pada dataran rendah itu monyet dan pegunungan ini memiliki ukuran grup yang sangat yang berbeda dengan di dataran sedang. Kemudian pada monyet ekor panjang yang diberikan makan langsung dari manusia itu akan jauh lebih besar ukuran grupnya dibandingkan dengan yang tidak diberikan makan atau yang mereka foraging secara natural. Next. Nah, dari analisis yang kami lakukan pada tahun 2012 itu kami melihat bahwa ukuran kelompok ini justru dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia seperti kegiatan ekoturisme, kemudian pembukaan lahan itu memberikan positif efek atau efek positif di mana kegiatan-kegiatan ini justru memberikan kesempatan bagi monyet ekor panjang untuk mendapatkan sumber makanan yang baru dan yang lebih besar, sehingga tingkat reproduksi atau tingkat perkembangan si populasi itu akan meningkat. Kemudian ditambah lagi dengan tidak adanya predator dan perburuan yang tidak signifikan. Sehingga dari tahun ke tahun populasi monyet ekor panjang di Pulau Lombok di beberapa tempat yang langsung terkait langsung berinteraksi dengan manusia itu setiap tahun itu meningkat. Next. Nah, dari perilaku-perilaku yang ada pada monyet ekor panjang ini ada 2 hal yang mungkin perlu kita garis bawahi atau kita highlight, yaitu di Pulau Lombok ini bisa ditemukan monyet mandi air panas, yaitu di sekitar air panas Danau Segara Anak di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, kemudian juga crop riding atau food riding, di mana monyet-monyet ekor panjang itu sudah banyak kemudian masuk ke dalam kawasan pertanian atau perkebunan maupun settlement atau pemukiman manusia. Sehingga ini akan menimbulkan masalah baru baik sekarang maupun di kemudian hari. Kaitannya dengan misalnya crop riding,
dan food riding ini tentu akan sangat mengganggu produksi komoditas-komoditas yang ada di persawahan penduduk maupun di perkebunan penduduk. Next. Oke, terima kasih. Jadi saya kira itu gambaran yang ada di Pulau Lombok, dan mungkin nanti di diskusi bisa lebih clear lagi. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih, Pak Islamu. Kita akan buka acara tanya jawab ya. Kami sudah berusaha mengumpulkan dari banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan kami berikan dulu kepada Ibu Dr. Puji. Puji ya? Puji atau Puji, Bu? Ibu Puji, kedengaran nggak suaranya? Iya, sudah terdengar. Ya, Ibu Puji, ini pertanyaannya sebenarnya begini, selama Ibu telah meneliti, apakah kira-kira ancaman yang terbesar yang dialami oleh spesies-spesies di kawasan Malaysia itu apa, Bu? Dan spesies apa yang kira-kira yang paling terancam? Itu dulu mungkin untuk Dr. Puji. Baik, terima kasih. Sejauh yang saya meneliti memang kebetulan saya baru akan memulai ya meneliti di wilayah Walasinya sendiri nih. Namun kalau misalnya bisa saya lihat sudah banyak sekali beberapa spesies-spesies yang sudah dinyatakan ini cukup terancam, seperti misalnya Sulawesi toad atau kodok Sulawesi ya. Terus juga kemudian Tarsius dan Macaca nigra, yaki itu juga sudah masuk statusnya karena kebetulan saya juga bekerjanya banyak di primata. Jadi kalau misalnya mau dilihat memang banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi status dan menurunnya populasi ya. Babi rusa pun yang misalnya dikatakan itu masih vulnerable di IUCN kalau misalnya kita lihat, tapi mungkin secara kenyataan di alam, karena saya sempat coba cari-cari informasi mengenai penelitian babi rusa misalnya gitu ya, yang ada di Sulawesi, itu ternyata tidak terlalu banyak juga orang-orang yang meneliti babi rusa, padahal ini merupakan bisa dikatakan mungkin salah satu ikon Sulawesi atau Walase ya, karena dulu ini adalah ikon yang diambil, yang coba diterangkan oleh Wallace pada saat itu. Jadi mungkin seperti itu. Kalau untuk kalau kita bicara dengan mamalia saja itu sudah banyak, tidak menutup kemungkinan saya yakin untuk spesies-spesies yang mungkin kurang terlihat ya, atau kita tidak terlalu aware kan, seperti serangga, selain kupu-kupu, ada lebah, ya itu juga pasti sudah bisa sangat terancam sekali tanpa kita sadar mereka mungkin sudah hilang, seperti itu, Bu. Mungkin tambahan lagi ini, Bu, pertanyaan dari Bapak ya, Pramana Yuda dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya. Kira-kira Bu, bagaimana sebenarnya dampak dari climate change, perubahan iklim, terhadap distribusi dan kelimpahan spesies di kawasan Wallacea? Mungkin juga sekalian nanti untuk Prof. Dr. Roni Koneri bisa juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Asari B. Setiawan, Sidoarjo, Jawa Timur. Apa hubungan keterkaitan antara koevolusi tumbuhan kupu-kupu sebagai polinator yang ditemukan di Sulawesi Utara? Mungkin sekalian nanti setelah Dr. Puji menjawab hubungan antara climate change dengan konservasi spesies, mungkin sesudah itu Profesor Dr. Roni bisa menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Pertanyaan yang bagus sekali, Pak Pramanda Yuda. Terima kasih. Jadi sangat erat sekali hubungannya antara perubahan iklim dengan spesies, karena spesies ini terutama fauna, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk floranya, itu semuanya tergantung pada alam sebetulnya. Ya, jadi tergantung pada alam, dan kita sebagai manusia yang juga nanti bisa ikut serta ini sebenarnya mempengaruhi seperti itu. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang serangga,
kupu-kupu, lebah, dari mana mereka makan, ya kan? Maka kita butuh informasi tentang tumbuhan-tumbuhan pakan alami mereka, yang mungkin tumbuhan-tumbuhan pakan alami ini pertumbuhannya bagaimana dia bisa dari bibit, kemudian dia tumbuh besar, kemudian dia bisa berbunga, itu semuanya akan tergantung pada alam. Seperti itu ya. Terus kemudian juga misalnya untuk misalnya tadi yang sudah dijelaskan burung maleo, ya kan? Burung maleo itu dia untuk bereproduksi, untuk bisa bertelur dan nanti telurnya bisa menetas, itu dia membutuhkan suhu bumi sehingga bisa diatur sendiri ya mekanisme mereka, fenologi mereka dalam perkembangan di dalam cangkang telur itu mereka bisa mengatur sendiri jenis kelamin apa, ya kebanyakan reptil memang seperti ini, dan juga beberapa burung reptil itu lebih banyak, komodo misalnya ya, akan menjadi apa nanti saat menetas, apakah jantan atau betina. Nah ini semua tentu saja juga berhubungan dengan perubahan suhu. Belum lagi kita misalnya manusia yang ya ikut serta ya, jadi selain iklim itu berubah tidak menjadi jelas saat ini pada saatnya musim hujan di mana amfibi-amfibi itu wah kalau musim hujan ini musim kawin nih gitu kan. Ternyata setahun itu sama sekali tidak ada hujan, kering, fisiologi mereka bingung ya. Jam biologis mereka bingung. Ini kapan saya harus kawin, kapan saya bisa punya keturunan seperti itu. Jadi jelas itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi apapun itu baik itu yang alami terjadi maupun memang yang sebenarnya terdampak juga oleh kita manusia ya, belum lagi dengan penebangan hutan dan lain sebagainya, ya itu akan terus penggunaan energi yang berlebih dan lain sebagainya, itu semuanya terakumulasi dalam suatu kacamata besar. Terima kasih Dr. Puji. Prof. Roni boleh mungkin menjawab tentang koevolusi. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Azari ya, Pak Azari Bagus Sidoarjo Pak ya. Adakah keterkaitan antara koevolusi tumbuhan dengan kupu-kupu sebagai polinator tumbuhan yang ditemukan di Sulawesi Utara? Jadi mungkin seperti tadi Pak, terjadinya perubahan lingkungan, ya seperti perubahan iklim, itu mungkin akan diikuti oleh adaptasi tumbuhan dan hewan. Berarti memang ada terjadi koevolusi secara alami, terjadi koevolusi antara tumbuhan berbunga dengan kupu-kupu. Jadi dia saling saling beradaptasi. Ya, tumbuhan melakukan perubahan adaptasi, kupu-kupu juga nanti akan melakukan perubahan atau adaptasi. Tapi apakah ada di Sulawesi Utara? Mungkin penelitian saya belum sejauh itu, Pak. Mungkin nanti akan agak jauh mungkin penelitiannya, apakah memang ada, itu kan perlu ada penelitian. Jadi saya nggak bisa menjawab apakah ada di Sulawesi Utara, tapi mungkin secara teori ada. Tapi mungkin apakah ada di Sulawesi Utara, mungkin saya belum bisa menjawab karena penelitian saya selama ini hanya baru mengarah ke biodiversitas. Ya, atau keanekaragaman kupu-kupu. Itu mungkin perubahan tingkah laku mungkin perlu penelitian lebih lanjut, mungkin ada yang berminat, silakan nanti. Pertanyaan mungkin kami lanjutkan kepada Dr. Saroyo dari Bapak Yusuf Maunike. Menurut Bapak, selama ini apakah jika kita hendak menghitung kelimpahan populasi tangkasi, apakah kita melakukan perhitungan mutlak atau menggunakan pendekatan? Kemudian lanjut dengan 2 pertanyaan ya Pak ya. Dari Pinkan Sumampo, I3L Jakarta, menurut Bapak Dr. Saroyo, apakah dapat dianggap bahwa areal pertanian merupakan habitat yang baik, tanda petik, bagi tangkasi? Itu dulu Pak Saroyo, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama Pak Yusuf ya, jadi dalam menghitung populasi tarsius, jadi pada awalnya kami menghitung dengan sensus atau cacah jiwa. Jadi satu areal itu dulu, tapi awalnya kami lakukan di hutan. Jadi kami buat petak-petak, transek-transek yang setiap plot itu berukuran 100 meter kali 100 meter, kemudian setiap plot 100 kali 100 itu kita lakukan cacah jiwa pada pagi hari. Jadi karakter dari tarsius ini pada pagi hari menjelang mereka menjelajahi malam, mereka kembali ke sleeping site-nya, mereka akan melakukan vokalisasi antara jantan dan betina saling bersahutan yang kita sebut dengan duet call. Pada saat itulah sensus mudah dilakukan dan kita akan bisa menemukan sebenarnya
sarang atau sleeping site-nya. Baru kemudian untuk kepentingan rapid assessment rasanya itu sangat sulit, sehingga kami mengembangkan satu metode dengan menghitung rata-rata ukuran kelompok. Jadi dari perhitungan ukuran kelompok pada setiap sleeping site itu dari banyak kelompok, kemudian kita buat rata-rata, oke, min-nya itu 4,01 individu per kelompok atau per keluarga. Nah, angka itu kemudian kita gunakan sebagai angka standar untuk rapid assessment, sehingga kemudian kami perhitungan-perhitungan berikutnya menggunakan sampling dengan plot yang berbentuk lingkaran. Jadi kita berdiri di satu tempat, kemudian kita menentukan berapa jumlah duet call yang terjadi, misalnya dengan radius 25 meter atau 50 meter, itu sampling yang kedua. Kemudian pertanian apakah menjadi habitat yang baik? Di satu sisi iya, karena melimpahnya pakan. Sama seperti kita misalnya membandingkan antara hutan primer dengan hutan sekunder, maka penjelajahan malam itu banyak terjadi di hutan sekunder karena memang ketersediaan pakan serangga itu lebih banyak. Yang kedua adalah mereka mudah untuk leaping dari satu tekakan, satu batang pohon yang biasanya berukuran kecil dengan jarak yang dekat. Kemudian pertanian demikian juga, mereka menyediakan pakan yang cukup melimpah, tetapi itu tadi aktivitas manusia merupakan ancaman yang terbesar, dan yang paling besar di Sulawesi Utara adalah pembakaran lahan. Saya kira itu, Cik Ratna. Terima kasih Pak Dr. Saroyo. Pertanyaan untuk Pak Alfon dari WCS. Dari Ibu Santi Nurul Kamila, Pak Alfon, apakah WCS memiliki data yang terkait dengan permasalahan dan penanganan perdagangan serta konsumsi satwa liar di Sulawesi? Bagaimanakah peran pemerintah Sulawesi Utara, lembaga pemerhati lingkungan, serta masyarakat di Sulawesi Utara berdasarkan kajian Bapak WCS selama ini dalam menanggapi permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Makasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya kurang tepat untuk menjawab ini sebenarnya, karena saya hanya divisi kami ini lebih bergerak ke penelitian, bukan ke pengamanan ataupun ke wildlife crime. Oke, saya dan teman-teman lebih banyak ke riset di Maleo-nya, ke kamera trap-nya yang kami laksanakan bersama-sama dengan Taman Nasional Bugani Nani Wartabone. WCS sendiri punya data-data itu sebenarnya, cuma mungkin yang lebih baik dan menjelaskan itu sebenarnya ada tim Smart Patrol, atau itu patroli yang dilaksanakan di Taman Nasional Bugani Nani Wartabone dan di lokasi-lokasi kawasan konservasi di seluruh Indonesia yang ada WCS-nya dari Sumatera, dari Aceh mungkin sampai di kita di Sulawesi ini. Yang jelas kami dari data kami sendiri sebenarnya yang jadi pertanyaan kami dan teman-teman yang lain sebenarnya untuk khususnya perdagangan satwa liar, khususnya yang menjadi konsen kita di musim pandemi COVID ini yang jadi menarik sebenarnya, yang sudah kita ketahui bersama kan paling banyak COVID ini sebenarnya awalnya kalau dari jurnal yang sudah terbit sebenarnya sumbernya dari kelelawar ke pangolin atau ke terenggiling sebenarnya yang jadi sebagai sumbernya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya bagaimana pemerintah menyikapi ini, karena sebenarnya ini sebenarnya harus dicermati oleh pemerintah, khususnya teman-teman pemerintah daerah juga di sini, karena seperti kita tahu Sulawesi Utara dengan pasar satwa ekstrimnya mungkin saja berpotensi sebagai penyebar misalnya virus-virus yang lain, tapi pada kenyataannya di lapangan kan
maaf seperti Pasar Tomohon misalnya. Ini menjadi suatu daya tarik ke pariwisata malah. Tapi kita tidak melihat sebenarnya apa yang bisa terjadi kalau ini terus kita promosikan. Nah, potensi untuk zonasi sendiri sebenarnya berpeluang sebenarnya di Sulawesi Utara, khususnya di pasar-pasar ekstrim yang sebenarnya dipromosikan oleh pemerintah daerah sendiri sebenarnya. Kalau kita bisa hitung kerugian negara yang dialami oleh COVID dengan sumber dari satwa liar yang kita perdagangkan, sebenarnya pemerintah sudah harus berhati-hati dengan peredaran satwa liar sebagai potensi zoonosis. Kalau di WCS sendiri ada divisi sendiri yang mengurus itu, dan itu bukan bagian saya karena saya lebih ke riset. Oke, cuma itu mungkin. Satu lagi Pak Alphonse, mungkin pertanyaan bisa dijawab dari Krisni Rompas. Ya. WCS punya data tentang populasi maleo terakhir tidak, Pak? Terima kasih. Sebenarnya begini, Bu. Yang akan kita laksanakan berikut ini menggunakan satelit telemetri dan PIT tag sebenarnya bisa digunakan untuk dengan pendekatan capture untuk menghitung populasi. Capture untuk menghitung populasi. Nah, kita akan mulai di tahun ini, masih menunggu izin dari Kementerian Kehutanan dan LIPI. Ini juga membuka peluang ke universitas untuk mungkin mahasiswanya bisa bergabung. Kalau ada yang mau ikut penelitian, silakan. Dan WCS sendiri membuka ada satu namanya program scholarship, itu pembiayaan untuk skripsi, tapi dilaksanakan di site atau di lokasi-lokasi WCS. Di Taman Nasional Bogani Wartabone mungkin, atau di wilayah Bolmong bagian selatan. Tapi secara umum sih sebenarnya kita akan memulai di tahun ini untuk perhitungan populasi yang ada di IUCN sekarang itu sudah sangat lama. Itu estimasinya sekitaran 7 sampai 14.000 breeding pair, jadi bukan individunya, kita menghitung pasangannya. Data yang ada sekarang, WCS akan memulai itu untuk spatial explicit capture di tahun ini. Terima kasih, Bu. Pak Alphonse. Untuk pertanyaan kepada Pak Islamul Hadi. Pak Islamul, nih pertanyaan dari Ibu Ayu. Ibu Ayu dari Bogor mungkin ini ya. Jika perilaku monyet ekor panjang di Lombok dipengaruhi oleh interaksi dengan turis, mengapa monyet di kaki Gunung Rinjani lebih agresif dibandingkan dengan ada di daerah wisata di Bali? Itu ya Pak, yang pertama. Kedua Pak, primata lain selain Macaca fascicularis ada tidak Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ratna. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Ayu di Bogor ya. Jadi ini pengalaman pribadi Bu Ayu ketika berkunjung ke Lombok ya saya kira ya, dan kemudian juga ke Bali. Jadi kalau kita lihat misalnya Sembalun ya, Sembalun dengan adanya Taman Wisata Pusuk Pas itu monyet ekor panjang kemudian menjadi terhabituasi dengan kehadiran manusia di tempat tersebut. Bahkan sekarang banyak sekali saya lihat dan kami baru selesai sensus tahun ini, jalur tersebut ada sekitar 126 individu dengan 6 kelompok. Salah satunya yang ada di Taman Wisata Pusuk. Nah, terkait dengan agresivitas ini kalau saya lihat interaksi antara monyet dengan manusia itu salah satu pemicunya. Dan kenapa kemudian kelihatannya di di Pusuk ini, di Sembalun ini lebih agresif di kaki Gunung Rinjani, ini terkait dengan interaksi, cara manajemen kawasan. Misalnya di Bali, sekarang di Bali itu dulu memang terkenal sangat agresif, tetapi belakangan ini saya melihat bahwa manajemen si taman wisata, misalnya di Sangeh yang dulu yang sangat luar biasa,
itu sekarang mengatur pemberian makanan bagi monyet ekor panjang yang ada di sana, terutama yang berasal dari manusia, sehingga tingkat agresivitasnya kemudian bisa ditekan. Artinya mereka tahu, mereka belajar bahwa tidak semua pengunjung juga membawa makanan. Nah, agresivitas ini terkait dengan pengetahuan monyet mengenai apa yang dibawa oleh pengunjung. Jadi cenderung apa yang ditenteng oleh pengunjung itu asosiasinya adalah makanan. Sehingga monyet akan mengejar, dan itu yang seringkali kita definisikan sebagai agresivitas. Nah, kemudian ini dulu bagaimana Bu Ayu, atau langsung saya jawab Bu Ratna yang berikutnya? Langsung saja. Ya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan pertanyaannya Ibu Tetri Widiani dari UNS ya, Bu ya. Jadi di Lombok ini ada 3 spesies primata, yaitu Homo sapiens sendiri, human atau manusia, kemudian monyet ekor panjang, Macaca fascicularis. Ya. Jangan sampai kita menafikan bahwa manusia itu bukan primata ya, manusia itu adalah primata. Jadi selalu sering kali human ini tertinggal untuk disebutkan. Kemudian spesies yang ketiga yaitu lutung Jawa atau lutung Budeng, itu Trachypithecus auratus. Jadi ada 3 ini yang sekarang terrekod atau tercatat mendiami Pulau Lombok. Nah, kemudian ada satu lagi kayaknya ya, apa ya? Ini Bu Ratna ya? Ya, di chat. Oh, di chat. Di chat itu ada satu lagi kayaknya ya, yang salah kirim dengan ke Pak Saroyo kayaknya. Oh, boleh dijawab Pak, silakan Pak. Tapi atasnya saya nggak dapatkan ini Bu. Jadi baru maafnya saja. Yang bagaimana? Sorry, saya tadi baru. Bagaimana? Ini Pak Saroyo, jadi ada di chat itu kayaknya pertanyaan nyasar, cuman nggak lengkap kayaknya. Nggak apa-apa Pak, nanti kita putar lagi, selesai dulu ya. Oke, baik. Jadi saya kira itu Bu Ayu. Jadi Bu Ayu dan Bu Tetri, jadi jawaban yang saya berikan, mudah-mudahan kalau misalnya belum puas, mungkin nanti di chat juga bisa kita berinteraksi. Terima kasih Bu Ratna. Ya, ini kita buka lagi pertanyaan untuk yang kedua, yang putaran kedua ya. Dari Putri Pinontoan untuk Dr. Saroyo, dengan adanya subspesies yang banyak dengan habitat yang berdekatan, apakah perkawinan antar subspesies dapat terjadi? Satu saja ya Pak ya, singkat ya Pak Dr. Saroyo. Pak Dr. Saroyo. Pertanyaan yang sulit ini, pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Tarsius itu bisa melakukan perkawinan silang. Mungkin ke depan akan ada. Tetapi monyet itu ada. Jadi monyet yang di Macaca heki yang di Gorontalo dengan Macaca tonkeana yang di Sulawesi Tengah, itu ada hybrid son. Walaupun saya dulu berdebat dengan sensei saya, itu Pak Hadi tahu persis, saya sering berdiskusi dengan sensei saya tentang nakal ya. Iya, nakal saya. Itu asalnya dari mana? Apakah itu sebenarnya asal dari kedua spesies, ataukah kedua spesies itu memisah baru kemudian di daerah buffering zone-nya itu mereka bertemu dan saling kawin sehingga terdapat hybrid zone itu. Tapi untuk Tarsius sampai sekarang belum ada laporan itu. Tunggu Dek, barangkali nanti Anda menjadi generasi berikutnya yang akan meneliti itu. Barangkali secara genetik itu akan sangat bagus. Tapi fokus penelitian Tarsius pada saat ini adalah menyelesaikan aspek taksonomi yang sangat memusingkan. Terima kasih. Pertanyaan untuk Prof. Dr. Roni Poneri dari Pak Mateus Talapua Ambon. Apakah kupu-kupu endemik Sulawesi yang telah Prof teliti telah dibuat peta DNA-nya? Oke, terima kasih Pak Matius ya. Untuk peta DNA-nya mungkin yang baru dibuat itu adalah Troides. Ya, Troides helena sudah ada penelitiannya. Kemudian yang Cetosiamerina mungkin belum. Tapi kita nggak tahu ya apakah ada di data bank, bank gen gitu ya. Karena sekali lagi saya ingatkan mungkin fokusnya ke bukan ke genetiknya atau ke molekulernya, tapi lebih ke morfologinya. Jadi pengamatan secara morfologi dan
identifikasinya. Oke. Itu. Ya, ada lagi nih mungkin pertanyaan untuk Pak Saroyo, karena kelihatannya banyak yang sekali yang tertarik nih dengan tarsius. Pak Saroyo, upaya dari Ibu Lenci Riningangi, mungkin dari peternakan Unsrat ini ya, upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang menurut Pak Saroyo agar populasi tarsius ini semakin banyak begitu Pak? Apa saja yang kira-kira dapat dilakukan? Ya, sebenarnya jangka panjang ya, itu tentu penetapan spesies ini menjadi spesies yang dilindungi, penetapan kawasan konservasi. Kemudian jangka pendek sebenarnya beberapa tempat itu sudah memulai ekoturisme. Sebenarnya juga seperti di Tahura, Taman Hutan Raya Gunung Tumpah, sebenarnya sudah mulai, saya sering ke sana dulu, memulai memanfaatkan biodiversitas di sana, termasuk tarsius, itu dirangkaikan dengan ekoturisme yang ada di Bunaken. Sebenarnya, tetapi itu menjadi terhenti karena COVID ini. Jadi pemerintah dulu ingin menyatukan ini. Jadi orang-orang yang berkunjung dan menyelam di Bunaken itu bisa kemudian dibawa untuk melakukan ekoturisme daratan itu di Gunung Tumpah. Begitu sebenarnya. Tetapi itu salah satu sebenarnya yang rencana strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tapi dengan adanya COVID ini memang segalanya berhenti. Tapi nanti barangkali kita biologi dengan peternakan Unsrat bisa saling berkolaborasi untuk mengembangkan ini karena banyak sebenarnya ahli-ahli primata dari peternakan juga. Cuma kadang-kadang kita masih sendiri-sendiri ya. Oke, begitu Encik Ngangi. Oke, pertanyaan lagi karena tadi banyak nih komentar kenapa sih kayaknya itu moderatornya galak banget. Sempit banget waktunya. Mohon maaf ya para peserta karena waktunya sangat terbatas. Tapi kami memberikan waktu untuk bertanya sepanjang hampir 1 jam. Jadi silakan dikasih pertanyaan-pertanyaan kalau memang ada yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa ya daftar hadirnya diisi untuk bagi yang ingin dapat sertifikat. Untuk pertanyaan lagi untuk Bapak Islamul, di Kalimantan nih Pak, monyet ekor panjang sudah menjadi hama di lahan pertanian. Sudah dilakukan banyak cara, diburu, diracun, oh my God, dipasang jerat, ditembak. Walaupun ada beberapa individu yang mati, tapi gerombolan monyet ini memang namanya monyet, tetap gerombolan, tetap saja datang lagi. Pertanyaannya nih Pak, bagaimana cara yang terbaik menurut Bapak untuk mengusir monyet ekor panjang agar tidak datang lagi ke lahan pertanian masyarakat? Itu dulu ya Pak. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih pertanyaan yang dari Kalimantan ini. Jadi ini sangat susah untuk dijawab ya. Saya akui sangat susah karena sampai saat ini belum ada satupun metode yang efektif untuk melakukan pengusiran ini. Ini memang luar biasa. Kami di Lombok ini tahun-tahun 1 tahun yang lalu ini mencoba menggunakan bahan karbit untuk bahan peledak untuk mengusir monyet. Namun juga kami belum mendapatkan efektivitas yang luar biasa. Jadi belum bisa dikatakan efektif ya karena memang setelah dalam beberapa hari mereka datang kembali. Nah, kalau pengalaman di Jepang ini malah lebih ekstrim lagi yaitu dengan mengurung manusia di dalam kandang. Artinya lahan pertanian itu dikurung, manusianya di dalam, monyetnya menonton di luar. Dan juga menggunakan anjing. Jadi chasing atau dikejar oleh anjing. Jadi seperti itu. Nah, karena itu, mumpung belum banyak kejadian seperti itu, jadi mungkin para pengelola taman wisata, manajer taman wisata atau tempat kawasan konservasi untuk bisa memperhatikan bahwa memang memberikan makanan bagi monyet
khususnya monyet ekor panjang yang terkenal sangat smart dan gracile, itu untuk mulailah kita berhenti untuk menjadikan atraksi memberi makan itu sebagai daya tarik wisata. Karena sampai saat ini belum ada yang efektif. Bahkan terakhir yang sempat dilakukan oleh masyarakat di daerah Lombok bagian selatan itu adalah dengan memasang electric fence atau strum listrik di pagar. Tetapi yang duluan jadi korban adalah justru pemiliknya. Akhirnya meninggal juga, strum bukan monyetnya jadinya. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba menggunakan karbit untuk membuat ledakan ya, membuat meriam pengusir. Nanti mungkin bisa dilakukan eksperimen. Saya kira itu Bu Ratna. Ini ada lagi nih Pak. Dari Evelyn Riandini dari Universitas Bengkulu. Menurut Bapak nih, tentang monyet ekor panjang di Lombok untuk 10 tahun ke depan, apakah menjadi invasi spesies atau penghuni tetap? Baik, jadi kalau kita berbicara tentang invasi spesies atau penghuni tetap, jadi hipotesis saat ini bahwa monyet ekor panjang ini diintroduksi. Jadi artinya sebenarnya bukan, kalau saya bilang invasif itu karena mereka didatangkan dengan tidak sengaja ya, atau mungkin sengaja juga, dan sekarang sudah menjadi bagian dari mata rantai ekologi yang ada di Pulau Lombok, dan diperkirakan itu lebih dari sekitar 600 tahun yang lalu monyet ini datang ke Pulau Lombok. Nah, ke depan 10 tahun ke depan mungkin tidak perlu 10 tahun ke depan, 2 tahun ke depan ini dari data yang kami miliki ini bisa rate populasinya itu adalah laju pertumbuhan populasinya sekitar 25%. Jika perilaku masyarakat, perilaku manusia itu terus memberikan makanan kepada monyet sebagai atraksi wisata. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu kembali lagi saya ingatkan untuk mari kita sama-sama melihat satwa liar itu sebagai satwa liar, satwa yang hidup di alamnya dan mendapatkan makanan dari alamnya. Kita cukup melihat saja. Jadi tidak kemudian memberikan makanan atau bahkan mungkin memfasilitasi mereka untuk mendekat ke manusia. Saya kira itu Bu Ratna. Selamu Hadi, kalau nanti misalnya monyetnya dikasih karbit kemudian mati, nanti para ahli konservasi tidak sedih nggak kalau nanti tiba-tiba seperti gajah kemudian makan nenas. Kemudian nanti kan jadi drama begitu, Pak. Oke, jadi bukan karbitnya dikasih ke monyet ya, Bu ya, Bu Ratna ya. Jadi karbit itu dipakai untuk membuat ledakan, meriam ledakan, untuk memberikan efek ledakan kepada memberikan suara ledakan ya, sehingga monyetnya kemudian keluar dari si lahan pertanian tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh masyarakat di Lombok bagian selatan. Tapi biasanya kan balik lagi tuh Pak Hadi, di Tangkoko juga dilakukan ledakan begitu, tapi tidak lama juga karena mereka smart ya, primate. Sangat smart. Saya sangat setuju Pak Saroyo. Jadi ini sangat memang luar biasa masalah ini, karena masalah ini kaitannya juga dengan para pencinta hewan. Jika dilakukan pembunuhan akan berhadapan juga dengan para penyayang binatang. Jadi memang luar biasa. Sehingga perlu saya kira ada hal yang kita mungkin bisa berdiskusi kaitannya dengan manajemen populasi. Tapi Pak, yang paling gampang ini adalah kemudian memperbaiki perilaku kita sebagai manusia atau sebagai pengunjung tempat-tempat yang ada populasi monyet ekor panjangnya atau primata yang lain. Saya kira itu Bu Ratna dan Pak Saroyo. Untuk Pak Alfons, nanti akan ada pertanyaan satu lagi dari Dian Rukmi, Universitas Mula Warman. Tapi sebelumnya ada pertanyaan untuk Ibu Puji dari Putri. Apakah program breeding maupun rehabilitasi dapat berdampak besar pada konservasi satwa liar? Bagaimana, dapatkah tidak mempengaruhi perilaku maupun pergerakan hewan? Baik, terima kasih Putri, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentu saja program breeding dan rehabilitasi itu bisa membantu proses konservasi satwa liar apabila nanti memang
niatnya adalah, tujuan akhirnya adalah satwa-satwa tersebut akan dikembalikan lagi ke alam. Tapi betul, memang proses pelaksanaan breeding dan rehabilitasi ini yang perlu kita lihat secara hati-hati. Sebisa mungkin itu tetap mungkin berada pada lingkungan atau ekologi habitat yang mirip ya dengan habitat yang di luar, dengan habitat yang aslinya misalnya, dan interaksi dengan manusia itu sebisa mungkin juga bisa diminimaliskan gitu ya. Jadi apabila mereka dalam program breeding dan juga program rehabilitasi ini, mereka belajar. Karena satwa-satwa ini, apapun itu satwanya, sebenarnya mereka belajar ya, terutama misalnya untuk satwa-satwa yang mungkin bisa dikatakan dekat dengan manusia. Itu mereka banyak sekali belajar dari kita, dari manusia. Jadi kalau mereka belajar, manusia itu bukanlah sahabat, manusia itu bukanlah teman. Ya. Jadi maka nanti saat mereka dilepas liarkan, mereka juga tetap akan ingat itu gitu ya, manusia itu bukanlah teman yang bisa datang dan memberi makan dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti ada istilahnya etika dalam dalam pemeliharaan dan juga animal care-nya itu perlu diperhatikan sekali apabila ini memang tujuan akhirnya nanti untuk untuk lepas liar di alam. Ya. Ini ada pertanyaan ini untuk Dr. Saroyo Mener. Apakah dari Karismanto Mawe, Sulawesi Utara, apakah agroekoturisme dapat diterapkan untuk hutan Gunung Kelabat Minahasa Utara? Karena melihat kondisi saat ini, hutan Gunung Kelabat kalau tidak dikelola dengan baik, bisa saja akan rusak dan menjadi ancaman bagi daerah permukiman di sekitar Gunung Kelabat. Terima kasih, Mener. Remote, Ner itunya, suaranya enggak kedengaran. Sudah? Sudah. Oh, ya, ini lulusan biologi kita, ya alumni kita. Jadi, saya pernah dipanggil oleh PT KKP yang di Bolsel itu. Jadi mereka perkebunan cengkeh, tapi mereka masih menyisakan beberapa habitat yang sangat bagus. Dan di sana saya melakukan survei terhadap anoa dataran rendah berdasarkan sampel yang saya dapat. Dan pada saat itu saya bisa menentukan ada berapa ekor dan kira-kira umurnya berapa pada saat itu. Sehingga kemudian rekomendasi salah satunya adalah bahwa kegiatan agro di sana, pertanian dalam hal ini adalah perusahaan yang bergerak di dalam pertanian cengkeh, itu kemudian disatukan dengan kegiatan wisata alam, sehingga konsep agroekoturisme itu bisa berlangsung. Kemudian di Gunung Kelabat, kami juga pernah melakukan survei ini. Pada waktu itu kami bekerja sama dengan Kepala Dinas Kehutanan Minahasa Utara yang sekarang menjadi Bapak Wakil Bupati Minahasa Utara. Juga demikian, kami melakukan survei tentang mamalianya apa, burungnya apa di sana. Dan kami waktu itu laporkan bahwa sebenarnya luar biasa Gunung Kelabat ini. Walaupun ada satu hal yang sangat kita sesalkan bersama. Kelabat berasal dari kata kalawat. Kalawat itu adalah babi rusa. Itu artinya di hulu, di sana adalah gudangnya babi rusa. Tapi sekarang satu ekor pun sudah tidak ada. Tapi yang tersisa itu sebenarnya masih luar biasa. Sehingga waktu itu kami bisa mengatakan bahwa Gunung Kelabat adalah salah satu center biodiversity di Sulawesi Utara. Dan lagi-lagi sebenarnya konsep agroekoturisme kita ajukan bagaimana nanti ke depannya itu bisa dikelola. Karena ini hutan lindung lebih gampang pengelolaannya. Bagaimana masyarakat di sekitarnya yang beraktivitas sebagai petani itu bisa disatukan dalam kegiatan wisata alam dengan Gunung Kelabat. Saya kira itu sangat mungkin. Kami melakukan survei di sana, yakin ada di pos
dua itu sangat dekat dengan tempat tidur kita ya. Kalau kita mendaki, saya bisa mengikuti mereka dengan baik, bahkan menghitung jumlahnya. Kemudian tarsius demikian banyaknya di pagi hari. Burung-burung juga demikian. Demikian Pak Mawe, terima kasih. Untuk Prof. Dr. Roni Koneri, pertanyaan nih Prof. Dari Helmi Yeti, jurusan Biologi FMIPA Universitas Bengkulu. Prof, apakah sudah ada data food plan dan host plan ya untuk jenis kupu-kupu yang telah Prof teliti selama ini, terutama yang sudah ditangkarkan? Mungkin Ibu Helmieti ingin berupaya untuk melakukan konservasi dengan penangkaran, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Bu Helmieti dari Bengkulu ya. Ya, untuk tanaman host atau tanaman inang dari kupu-kupu yang saya teliti, itu memang ada beberapa tanaman hostnya dan tanaman inangnya. Seperti untuk kupu-kupu Troides sp, itu ada tanamannya, namanya itu Aristolasia tagala. Kemudian yang lain-lainnya masih ada lagi. Jadi sudah ada beberapa tanaman-tanaman inang daripada kupu-kupu tersebut. Jadi Kemudian kepada Prof. Dr. Roni Koneri lagi, ini dari Mac, bacanya bagaimana ya? M-A-T-T. Nah, begitu. Oh, itu Mats. Muhammad kali. Nah, Prof, katanya begini, apakah kupu-kupu termasuk hama yang dapat merugikan bagi tumbuhan dan manusia dan dapat menyebabkan penyakit? Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Mats atau Muhammad Abdullah kali ya. Sorry. Selama ini memang belum ada laporan ya. Belum ada laporan bahwa kupu-kupu itu dijadikan sebagai hama. Tapi mungkin kalau ngengat mungkin ada beberapa jenis ya daripada larvanya. Tapi untuk kupu-kupu selama ini belum saya dengar laporannya yang bisa merusak tanaman gitu ya. Jadi mungkin selama ini kupu-kupu ini memang dia memang membantu sekali dalam penyerbukan tumbuhan. Jadi belum ada laporan bahwa kupu-kupu itu bisa merusak tanaman. Itu yang saya dapatkan. Ya, Prof. Ya. Oke, Prof. Ini mungkin untuk semua pembicara mungkin ya. Dari Bapak Hengki Kiroh. Nah, katanya ini mungkin bisa ditanggapi oleh seluruh pembicara. Perlu suatu kolaborasi penelitian dari Fakultas Peternakan, Biologi, Fakultas Kedokteran, Farmasi, maupun pariwisata untuk benar-benar nilai manfaat satwa liar berdasarkan PP nomor 8 dari 1998 benar-benar dapat dinikmati secara lestari, artinya tidak hanya terfokus pada kata konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, pengawetan, tetapi kata pemanfaatan secara lestari atau mungkin secara pemanfaatan berkelanjutan yang benar-benar dapat dinikmati yang untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin Ibu Puji dulu, bagaimana komentarnya Bu Puji? Ya, suara mungkin. Masih. Host boleh aktifkan suaranya Ibu Puji. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju sekali dengan pendapat tersebut, Bu. Karena memang kalau kita bicara konservasi, kita tidak pernah bisa melepas peran manusia di situ. Gitu. Dan kalau kita bicara manusia, itu artinya adalah kesejahteraan manusia. Jadi tetap saja kita harus memperhatikan kesejahteraan manusia sambil gimana caranya kita menjaga biodiversitas alam kita. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya misal ada suatu taman wisata alam. Sebenarnya taman wisata alam ini bisa menjadi salah satu lokasi di mana masyarakat sekitar bisa meningkatkan kesejahteraan. Ya, mereka bisa memanfaatkan lokasi tersebut. Tapi
dibuat sebijak mungkin, yang di situ juga disisipkan edukasinya ya. Jadi bukan berarti kemudian masyarakat misalnya menjual jenis-jenis makanan yang nanti bisa dibeli oleh masyarakat untuk diberikan makannya ke monyet misalnya gitu ya. Jadi bukan, tapi mungkin ini bisa menjadi misalnya bisa juga dicoba ada suatu jam-jam tertentu di mana manajemen ya bisa membuka, misalnya ini adalah waktu untuk memberi makan, tapi pihak manajemen yang memberi makan, gitu ya. Dan pakannya juga sudah jelas karena pihak manajemen sudah paham betul, misalnya tadi bicara tentang monyet dan lain sebagainya, pakan mereka apa. Jadi itu yang disediakan, bukan kacang ya, bukan roti, gitu kan, bukan sesuatu yang membuat mereka satwa liar ini menjadi dekat dengan manusia, tahu rasanya makanan manusia, sehingga pada saat di alam tidak ada yang memberi makan mereka, makanan manusia, maka mereka akan turun ke jalan, turun ke rumah-rumah warga untuk mencari makan yang sudah mereka rasa itu. Jadi mungkin kalau kita bisa berkompromi, mensejahterakan masyarakat, tapi juga tetap menjaga, saya rasa itu akan sangat bagus sekali ya. Jadi semuanya dapat manfaat. Seperti itu, Bu. Mungkin ada Pak Islamu, mau menambahkan Pak Islamu? Kita masih ada waktu 8 menit lagi. Terima kasih, Bu Ratna. Saya kira ini yang mungkin perlu kita melakukan perubahan mindset di masa-masa yang sekarang dan yang akan datang, bahwa kolaborasi itu adalah merupakan salah satu kunci dari kehidupan di era 4.0 ini. Jadi kolaborasi. Nah, selama ini kan kolaborasi menjadi sangat hanya sebagai wacana, karena dalam kaitannya dengan, ketika berkaitan dengan pendanaan atau uang, yang ada di otak kita itu adalah kompetisi. Bagaimana cara saya bisa mengalahkan yang lain untuk mendapatkan dana, misalnya penelitian. Bukan bagaimana saya berkolaborasi untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan memang ini hal yang sangat berat, perlu perubahan mindset. Misalnya, ketika saya berhadapan dengan monyet ekor panjang, itu tidak cukup dari sisi saya, misalnya ekologi dan behavior. Tadi saya malah mendapatkan masukan yang luar biasa dari Bu Putri, bahwa ternyata memang dari sisi veteriner itu juga bisa dilakukan. Sehingga kolaborasi antara ekologi, veteriner, bahkan juga animal husbandry, itu saya kira sangat penting dilakukan untuk melakukan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada kaitannya dengan populasi monyet ekor panjang ini. Jadi mungkin bisa di-copy atau bisa ditiru juga untuk hal-hal di bidang-bidang yang lain atau subjek-subjek yang lain. Nah ini saya kira ini, Bu Ratna, nah mudah-mudahan ini bisa terimplementasi. Jadi tidak pikiran kita tidak hanya monosektoral tapi multisektoral dan menghilangkan ego sektoral kita. Saya kira itu, Bu Ratna. Terima kasih. Ya, mungkin ada Dr. Saroyo mau menambahkan, ada masih waktu. Oke, jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, di sana jelas bahwa kegiatan konservasi itu mencakup 3 kegiatan, yaitu pelindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Kemudian pemanfaatan yang sering ya kita sudah laksanakan bersama adalah penelitian, pendidikan, maupun wisata alam. Wisata alam, contoh yang sebenarnya kalau di Sulawesi Utara yang baik adalah di Tangkoko, di mana ada kolaborasi antara pihak manajemen dengan masyarakat lokal, dan masyarakat lokal di sana sangat dilibatkan di dalam kegiatan wisata alam itu. Apakah mereka sekarang membuat banyak penginapan, kemudian mereka menyediakan perahu, mereka menjadi guide, dan seterusnya, dan mereka mendapatkan uang dari situ. Karena kita bicara konservasi, oke, hewannya lestari, tapi masyarakatnya tidak punya uang dan lapar, itu lupakan saja itu. Jadi kedua-duanya harus berjalan seimbang, dan itu contoh yang baik, walaupun disayangkan masa COVID ini tidak ada turis yang datang lagi. Kemudian webinar kali ini sebenarnya adalah ide dari beberapa teman yang bidang konservasi lulusan IPB begitu ya, untuk memulai ini. Dan yang selanjutnya
hostnya adalah dari Unpati, dan tadi kami sepakat bahwa nanti akan memperluas cakupan apakah itu bidang di dalam konservasi itu maupun mungkin pihak universitas maupun NGO lain, kita berkolaborasi bersama bagaimana ke depannya kita bisa menyumbangkan apakah ilmu, apakah kemudian sisi praktis di dalam konservasi ini dengan tujuan tentu saja untuk kesejahteraan umat manusia. Terima kasih. Untuk Prof. Dr. Roni Koneri, mungkin ada mau menambahkan, Prof? Masih ada waktu 2 menit. Mungkin host bisa bikin suara untuk Prof. Dr. Roni. Nggak kedengaran, Prof, suaranya. Ini kan? Ya, oke. Terima kasih. Jadi untuk dalam konservasi memang ada 3 sebenarnya kegiatan, yaitu bagaimana to save, to study. Jadi ada bagaimana kita mempelajarinya, kemudian bagaimana memeliharanya, dan bagaimana menggunakannya. Jadi di sana ya sudah dikatakan oleh Minister tadi, jadi walaupun kita konservasi, tapi masyarakat sekitar itu masih miskin, itu juga tidak bisa. Ya, jadi memang harus ada juga nanti kolaborasi atau pendekatan sosial kepada masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat di sekitar kawasan konservasi itu harus disejahterakan. Kemudian tadi dari meningkatkan nilai ekonomi, mungkin tadi sudah saya indikan tadi juga bagaimana konservasi itu juga bisa misalnya seperti kupu-kupu tadi bisa dilakukan, yaitu penangkaran. Ya, banyak kita lihat seperti di Bali, kemudian di Batimurung, berapa bisa atau keuntungan didapatkan dari penangkaran dari kupu-kupu tersebut. Jadi mungkin ini bisa kita kolaborasi antara berbagai sektor, baik itu pertanian, peternakan, dan ekonominya. Jadi mungkin ini kerja yang sangat bagus sekali kalau kita bekerja bersama-sama. Oke, mungkin itu saja. Kami memohon maaf atas tidak semua pertanyaan bisa dijawab, karena untuk sesi 1 hanya sampai jam 3. Jadi nanti ada sesi keduanya nanti sampai jam, jika nanti ada nanti pertanyaan yang nanti bisa juga ditanyakan lagi di sesi kedua. Kami mohon kesediaan para pembicara di sesi 1 untuk tidak meninggalkan tempat, sehingga bisa nanti pertanyaan-pertanyaan dari sesi 1, jika memang masih ada waktu di sesi kedua, boleh ditanyakan kembali, karena pertanyaan-pertanyaan dari YouTube belum tercover, saking banyaknya di Zoom. Kami meminta maaf untuk ketidaknyamanan bagi peserta yang di YouTube. Kami berikan nanti kesempatan di sesi kedua. Terima kasih kami sampaikan, haturkan. Terima kasih hatur nuhun buat Tete Puji Rianti dari IPB, buat Dr. Saroyo, Profesor Dr. Roni Koneri, Bapak Dr. Islamul Hadi dari UNRAM, dan Bapak Alphonse dari WCS. Terima kasih banyak. Kami harapkan kita dapat bekerja sama selalu untuk kegiatan selanjutnya, agar kesejahteraan manusia bisa terjamin, dan juga tentunya konservasi bukan hanya di tingkat spesies, tetapi juga pada tingkat ekosistem di sesi kedua, dan juga budaya. Terima kasih. Untuk peserta jangan meninggalkan tempat karena ada di sesi kedua. Selanjutnya moderator untuk sesi kedua adalah Profesor Dr. Roni Koneri. Kami persilakan, Prof.